Halo semuanya, gua Robi. Hari ini kita flashback ke gempa dan tsunami Bengkulu 2007. Banyak yang mungkin sudah lupa, tapi pelajarannya masih sangat relevan. Indonesia ada di cincin api Pasifik, kita harus selalu siap. Video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita belajar bareng. Gua akan bahas 7 fakta penting dari tragedi Bengkulu 2007. Ini bukan cuma soal data, tapi soal nyawa dan kesiapan kita sebagai bangsa. Kasus Sven itu tanggung di kita semua, bukan cuma pemerintah. Yuk, langsung kita mulai basisnya. Fakta pertama, kekuatan gempa Bengkulu 2007 mencapai 8,4 skala Richter, kategori gempa dahsyat. Energinya ribuan kali lebih besar dari bom atom, guncangannya bikin banyak bangunan rata dengan tanah. Listrik padam, komunikasi terputus, Bengkulu seolah terisolasi. Gempa susulan juga terjadi, salah satunya 7,9 SR bikin warga makin panik. Proses evakuasi jadi jauh sulit karena ketakutan dan trauma. Ini cingat keras, bangunan squat eteng, bezuran dihadapi alam. Kebiri bermat digesi dagat temlak, jet pingo famrepen ckurduai alam. Gempa ini menewaskan 23 orang, melukai lebih dari 88.000 dan puluhan ribu kehilangan rumah. Setiap nyawa berharga dan angka ini bisa lebih besar tanpa kesigapan warga. Banyak yang harus tinggal di tenda pengungsian, kehilangan pekerjaan dan sekolah. Trauma psikologis jadi luka yang lama sembuhnya, terutama bagi anak-anak dan lansia. Proses evakuasi sangat berat untuk kelompok rentan. Pelajaran penting, sistem kesiapsiagaan harus melindungi semua, and serious ramas fee. Setelah gempa tsunami mengancam pesisir Bengkulu, peringatan dini dikeluarkan, warga panik, tapi banyak yang langsung lari ke tempat tinggi. Tsunami kali ini tidak sebesar acak tapi tetap merusak dan mematikan. Desa nelayan di Muko-Muko dan Bengkulu Utara paling parah terdampak. Kearifan lokal dan memori Aceh menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi dan latihan evakuasi terbukti sangat penting. Insting yang terlatih bisa menyelamatkan hidup. Gempa melumpuhkan ekonomi Bengkulu, pasar, kantor, dan usaha kecil hancur. Sektor informal paling terpukul, nelayan kehilangan perahu, petani terputus aksesnya. Kerugian triliunan rupiah, pemulihan butuh bertahun-tahun. Ekonomi daerah harus punya perlindungan, seperti asuransi bencana. Ketahanan ekonomi adalah bagian penting mitigasi. Bencana ini bukti ekonomi dan kesiapsiagaan harus berjalan beriringan. Usaha kecil harus punya skema bangkit cepat pasca bencana. Di tengah kekacauan, gotong royong jadi kekuatan utama. Pemerintah, TNI, relawan, dan masyarakat lokal bahu-membahu mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan. Akses sulit, bantuan harus diangkut dengan helikopter atau jalan kaki. Masyarakat yang selamat langsung membentuk kelompok relawan, masak di dapur umum, bantu tetangga. Cerita heroik muncul di mana-mana, dari prajurit, dokter, hingga ibu-ibu di pengungsian. Bantuan fisik dan moral sama pentingnya. Solidaritas jadi kunci bertahan dan bangkit. Tahun 2007, media sosial belum masif, jadi info utama dari TV, radio, dan koran. Media jadi jembatan informasi, galang bantuan dan percepat respons. Jurnalis di lokasi melaporkan kebutuhan mendesak, bantuan bisa cepat sampai, tapi kadang pemberitaan kurang sensitif, bahkan menambah trauma korban. Kecepatan info kadang mengalahkan akurasi, muncul hoaks dan kepanikan. Bencana Bengkulu jadi pelajaran penting bagi media liputan harus etis dan bertanggung jawab. Media yang boleh bars hati-hati. Tragedi Bengkulu jadi wake-up call penting soal mitigasi dan kesiapsiagaan. Pemerintah mulai bangun gedung tahan gempa, atur zona aman dan edukasi masyarakat. Latihan evakuasi dan pengetahuan dasar jadi penyelamat nyawa. Investasi terbaik adalah pengetahuan warga. Ketangguhan komunitas diuji, Bengkulu berhasil bangkit perlahan. Kita hidup di wilayah rawan, jadi harus selalu sadar dan siap. Pelajaran Bengkulu bekal penting untuk masa depan. 7 fakta tadi bukti kekuatan alam dan semangat manusia bertahan. Jadikan video ini pengingat waspada harus jadi gaya hidup di Indonesia. Edukasi diri, tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga dan ikut simulasi bencana. Hal kecil bisa selamatkan nyawa saat bencana.
Pengetahuan adalah kekuatan dan keselamatan. Terima kasih sudah menonton, share pengalaman kalian di komentar. Sampai jumpa, tetap waspada dan jaga diri.